Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ribi Nanda Solihah dari kelas B Paru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Baik teman-teman, di sini pengertian mukjizat adalah keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran ajarannya. Baiklah, ada beberapa syarat hingga dia disebut mukjizat. Yang pertama, hanya Allah yang sanggup. Yang kedua, di luar kebiasaan. Yang ketiga, sebagai bukti pembenaran. Yang keempat, pengakuan kenabian. Dan yang kelima, tidak terkalahkan oleh manapun. Soalnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hissiyah atau kauniyah adalah mukjizat yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan, atau disebut juga sebagai mukjizat indrawi atau mukjizat material. Mukjizat hissiyah ini sendiri sifatnya tidak kekal teman-teman. Artinya hanya berlaku pada masa-masa atau zaman nabi tertentu saja. Hampir dari semua mukjizat nabi terdahulu itu jenisnya mukjizat hissiyah, teman-teman. Baik, berikutnya ada mukjizat manawiyah, adalah kejadian yang tidak bisa dirasakan, dicium, didengar, dilihat, bahkan disentuh secara langsung. Mukjizat ini hanya dapat dimengerti serta dikenal oleh orang yang memiliki budi luhur, memiliki pikiran yang sehat, dan memiliki perasaan yang halus. Salah satunya adalah Al-Quran. Semua kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada Rasul sebelumnya hampir tidak ada yang asli, teman-teman. Maksudnya adalah sudah banyak perubahan di dalamnya yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada kitab suci Al-Quran, teman-teman. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin kemurnian isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Tidak hanya itu saja, tetapi semua orang akan mau untuk menerima petunjuk Al-Quran. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan sajalah yang mau menerima kebenaran dari kitab suci Al-Quran. Sifat mukjizat ini adalah kekal abadi, serta tidak akan mengalami sebuah perubahan dari dulu sampai kapanpun. Selanjutnya ada mukjizat syakhsiyah. Mukjizat syakhsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seorang rasul dan nabi. Contohnya, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Ada juga mukjizat pada cahaya bulan yang memancar dari arah tangan Nabi Musa. Yang keempat ada mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu menjadi tidak berdaya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang dibakar oleh Raja Namrud. Namun ternyata api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak bisa membakarnya. Bahkan api tersebut berubah menjadi terasa dingin. Nah, berikutnya ada perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. Yang pertama, perbedaan mukjizat dengan nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi sebelumnya bersifat fisik atau disebut juga hissiyah yang tadi. Maka habis sesuai dengan berlalunya zaman, generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi, dan berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban, pandangan, sementara
mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu, daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Perbedaan yang ketiga, mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian karena fungsi utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau pembuktian bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menghidupkan orang mati, tongkat menjadi ular, tidak ada hubungan langsung dengan isi kitab Taurat dan Injil. Sementara Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersesuaian dan menguatkan isi risalah kenabian. Baiklah teman-teman, jadi Al-Quran ini masuk ke dalam mukjizat manawiyah yang tidak bisa dicium, didengar, dilihat, bahkan disentuh secara langsung. Mukjizat ini hanya dapat dimengerti serta dikenal oleh orang yang memiliki budi luhur, memiliki pikiran sehat, dan memiliki perasaan yang halus. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai pengertian mukjizat, syarat-syarat dan macam-macam mukjizat yang ada di dalam agama Islam. Oke, baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.